Usur mau dibuka dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena rahmat Allah kita bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pada hari ini adalah pertemuan ke-14 Pak Ustaz. Apakah nanti mau lanjut Al-Mulk atau yang lain dulu? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk disingkat waktu, tapi saya akan menjadi. Terima kasih Ibu Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi menuju siang ini kita ditakdir kembali oleh Allah untuk hadir menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim yang secara istiqomah. Mudah-mudahan kita sekalian dicatat oleh Allah sebagai ahlul Quran, sebagai orang yang disifati oleh baginda Rasulullah ahlul Quran, ahlullah. Jadi ahlinya Quran, orang yang belajar Quran itu termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi itu ngasih status kepada kita luar biasa. Bukan keluarganya pejabat, bukan keluarganya konglomerat, bukan keluarganya presiden, tapi langsung distatuskan ahlul Quran, ahlullah. Jadi ahlinya Quran. Siapa ahlinya Quran? Satu orang yang mau belajar. Dia belum bisa baca Quran, dia mau belajar baca Quran. Setelah baca Quran dibaguskan lagi, namanya tahsil. Kemudian dilanjutkan lagi mungkin dengan kita dihafalkan. Dilanjutkan lagi dengan tadabbur, isinya Quran itu kita kaji, kita hafalkan, kita amalkan. Enggak, Bu. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan bain-bain. Ahlinya Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, oke. Riki mantap. Kasih kosong. Jadi status-status permanen inilah yang kita harus punyai. Status permanen kita tadi telah saya sampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikasih stempel. Stempelnya apa? Ahlul Quran, ahlullah. Ahlinya Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah Allah punya anak kok bilangnya atau disampaikan sebagai ahlullah? Maksudnya ahlullah ya kita masuk dalam kelompok, dalam golongan, dalam keluarganya Allah yang diberikan kasih sayang, diberikan rahman dan rahimnya Allah, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ahlul Quran, ahlullah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdir kembali juga oleh Allah bisa menghirup udara Ramadan. Karena banyak saudara kita masuk Ramadan dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di Ramadan awal seperti tadi ini, tetangga kita juga baru dipanggil oleh Allah, Pak Imam Yuwono di RT 7, termasuk juga donatur pesantren ini. Beliau tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita berikan hadiah Fatihah dulu
Mudah-mudahan kepulangan beliau senantiasa diberikan husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa dan khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ridwanillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Sekali lagi alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan. Bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'anul Karim ketika awal diturunkan Allah dari Allah ke Baitul Izzah. Dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah secara gelondongan, secara global, baru dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara gradual, secara bertahap. Dari mulai ayat yang pertama surat Al-Alaq sampai dengan ayat yang terakhir surat Al-Maidah, ayat yang ketiga Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini kalau dalam sirahnya begitu. Jadi tidak secara global Nabi mendapatkan wahyu, tetapi secara bertahap. Nah, bulan suci Ramadan di antara fadilah dan keutamaannya itu adalah karena bulan ini adalah bulan nuzulnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu, di bulan yang dimana Al-Quran itu diturunkan. Untuk siapa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia siapapun. Tidak hanya orang yang beriman, tetapi orang yang tidak beriman kalau mengambil satu manfaat dari Quran, dia akan mendapatkan manfaat juga. Kalau orang itu kemudian mendapatkan percikan dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendengarkan Al-Quran saja itu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Sudah sampai pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 ini Allah menggunakan kalimat istifham atau bentuk pertanyaan. Amman, dan siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal ladzi, yaitu orang, huwa jundul lakum, yang menjadi jundun. Jundun itu adalah tentara, penolong. Lakum, bagi kalian. Yang sifatnya jundun itu adalah yang surulakum, yang bisa menolong kalian. Kira-kira kata Allah, kalau kalian masih gak percaya sama aku, kalau kalian itu masih merasa mampu, atau kalian masih menganggap ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadi penolong bagi kalian, min dunir rahman, selain Allah zat yang maha rahman dan maha rahim. Ini satu kalimat pertanyaan, tetapi sebetulnya isinya mulehke terhadap kita, kalau bahasa Jawanya. Jadi sudah
Allah memperkenalkan diri kepada kita. Kok kita nggak mau kenal dengan Allah? Allah sudah menampakkan diri dengan Allah punya sifat yang az-zahir, yang maha tampak. Menampakkan dirinya Allah itu dengan menciptakan makhluk-makhluk. Artinya apa? Kalau kita melihat makhluk semua apapun itu, yang tampak harusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau melihat bangunan apapun yang hebat, itu yang terpikir oleh kita itu kan, wah, sopo itu sendiri. Siapa arsiteknya? Jadi ketika melihat apapun itu harusnya yang terpikir adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu hebatnya Engkau menciptakan langit yang gak ada cagaknya, yang menciptakan bumi itu gak disonggo. Bumi juga melayang-layang di angkasa. Ini kalau gak dikendalikan, gak diremot sama Allah, sudah benturan antar galaksi kita, antar planet. Tapi karena Allah itu kemudian zat yang maha menjaga semua makhluknya, dari mulai diciptakan bumi ini sampai nanti kiamat itu ya masih eksis, karena masih diremot, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mendeklarkan dirinya sebagai Al-Hafidh, zat yang maha menjaga. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalau Allah sudah menampakkan diri tadi, mengenalkan diri, kita nggak usah repot-repot seperti Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kan proses pencarian Tuhannya lama, diceritakan dalam Quran itu. Nabi Ibrahim pencarian Tuhan itu dengan observasi. Jadi nggak langsung dapat hidayah atau dapat wahyu dari Allah, enggak, tapi observasi dulu. Kata Al-Quran itu, observasinya Nabiullah Ibrahim pernah dia menganggap matahari itu sebagai Tuhan, pernah menganggap rembulan itu sebagai Tuhan, karena sebagai sumber energi di muka bumi ini. Jadi ketika melihat rembulan, wah, rembulan ini kok bagus sekali, jadi indah. Bahkan setiap kali pujangga itu merefleksikan tentang keindahan, kecantikan, itu biasanya disimpulkan dengan bulan. Wah, ini kayaknya yang jadi Tuhan, ini kayaknya yang menciptakan alam semesta ini. Ternyata ketika pagi rembulan hilang, muncul yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Oh, ini mungkin Tuhan, cahayanya lebih terang, bentuknya juga lebih besar. Ini tentu lebih daripada bulan. Proses pencarian ini terus menerus oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai kemudian Allah yang Maha Rahman Maha Rahim menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ini supaya kita banyak bersyukur. Kita nggak usah nyari-nyari, Allah itu sudah menampakkan diri, Allah sudah mengenalkan diri. Makanya para filosof itu mengatakan bahwasanya tidak selalu bahwasanya subjek itu mencari objek. Seperti tadi, Allah sebagai objek pencarian kita, tidak selalu kita harus mencari seperti Nabiullah Ibrahim. Kadang-kadang objek, yaitu Allah yang kita cari, itu memperkenalkan diri kepada kita, subjeknya. Orang yang sedang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari benar. Makanya Allah kemudian mengenalkan dirinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu, katakan wahai Muhammad, huwa, dialah Allah, ahadun, yaitu zat yang maha esa, Allahus samad, dan juga Allah tempat bergantungnya kita. Jadi sudah dikenalkan diri oleh Allah, Allah itu satu tempat bergantung bagi kita, dan juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah memperkenalkan diri di banyak ayat.
Sehingga ketika kita makhluk kok sampai nggak kenal dengan Tuhannya, kata Allah, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi, kata Allah, amman atau siapakah hadzal ladzi yang bisa menjadi jundul lakum, tentara bagi kalian, yang bisa menolong kalian. Monggo. Min dunir rahman, selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini adalah kalimat istifham, kalimat pertanyaan, maka jawabannya pasti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap-sikap ini yang harus kita munculkan terus-menerus, bahwa kita ini sangat lemah dan tidak ada penolong kecuali Allah. Maka ayat ini diantara ayat yang menghilangkan daripada sifat kesyirikan kita. Kita tidak boleh kemudian minta pertolongan atau menganggap makhluk itu punya kekuatan, kecuali yang memang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat-ayat yang sifatnya hakikat, ada ayat-ayat yang sifatnya syariat dalam masalah tolong-menolong. Ayat yang sifatnya syariat itu seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu adalah ayat-ayat hakikat. Jadi memang hakikatnya kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak boleh dengan yang lain. Ini hakikatnya. Tapi ada ayat-ayat yang sifatnya syariat. Ayat yang sifatnya syariat, kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sampaikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, al-birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan kebencian, alal ismi wal udwan. Jadi dalam dosa ataupun permusuhan tidak boleh saling tolong menolong. Nah, ini ayat syariat. Makanya kita boleh saling tolong menolong. Tapi kalau dilihat dari ayat hakikat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau lihat hanya ayat ini rasanya kita nggak bisa saling tolong menolong. Misalnya kita minta tolong sama istri kita, sama suami, atau sama orang lain. Kalau lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi iyyaka nasta'in, iyyaka, hanya ini Allah, hanya kepadamu, ini ikrar kita, janji kita. Nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, benar-benar hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kalau hanya melihat ini saja, kita tidak boleh minta tolong sama istri, kita tidak boleh tolong sama orang lain, kita tidak boleh minta tolong sama siapapun. Karena ikrar kita itu hanya kepada Allah. Untungnya Allah ngasih ayat syariat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini syariatnya. Makanya kadang-kadang kalau ada ayat yang hakikat kemudian dipahami jadi syariat, atau ayat-ayat syariat dipahami hakikat, ini kadang-kadang jadi keliru. Makanya, monggo Bu Ani, mriki mau tafsir kosong. Makanya dalam hal ta'awun, dalam hal saling tolong menolong,
Ini kita tidak boleh lepas dari dua ayat ini. Misalnya ketika kita saling tolong, saling membantu, suami membantu istri, istri membantu suami. Kita misalnya kendaraan rusak, kita minta bantuan kepada teknisi, kita minta bantuan kepada orang lain. Ketika kendaraan kita rusak masuk ke bengkel dan lain sebagainya. Atau ketika kita sakit, kita minta tolong untuk diberikan resep dokter. Ini syariatnya boleh. Tetapi ketika kita dalam melaksanakan atau di jalur syariat, tidak boleh meninggalkan hakikat bahwasanya pertolongan dari istri kita, pertolongan dari suami kita, pertolongan dari dokter ketika kita sakit, pertolongan dari bengkel ketika kita kendaraannya rusak, itu harus dikembalikan kepada ayat hakikat bahwasanya dokter bisa menolong kita, bahwasanya seorang bisa nyervis kendaraan kita, suami bisa menolong kita, istri bisa menolong kita. Itu semua adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kemudian kita hanya itu dokter hebat banget, berhenti sampai situ. Nah, itu namanya bisa masuk kepada ranah yang disebut sebagai asyirku, menyekutukan Allah. Karena berhenti kepada makhluk, berhenti kepada ayat syariat. Padahal kita sudah berikrar setiap hari itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita dalam ayat-ayat syariat tadi, kita saling membantu, harus dikembalikan kepada hakikat. Ya Allah, alhamdulillah, andai kata engkau tidak menemukan seorang bengkel, mungkin pas sampai ke bengkel dilalah bengkelnya tutup. Kita mau ke dokter spesialis, kalau nggak dikehendaki oleh Allah, dilalah dokter spesialisnya juga pas pergi, kita nggak bisa. Kita mau minta tolong sama istri, dilalah istri pas lagi keluar rumah dan lain sebagainya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka semuanya tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka sekali lagi, kalau kita di dalam memahami ayat-ayat hakikat, itu harus disertai dengan ayat-ayat syariat. Dan ketika kita melakukan sesuai dengan ayat-ayat syariat, harus digantungkan juga dengan ayat-ayat yang hakikat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini Mbak Tun ada yang ditambahkan? Terima kasih. Kami tadi mengenai kita ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran, keluarga Allah, Ali Imran, keluarga Imran. Seperti dalam sholat itu juga ya. Kalau takat yang awal berhenti hanya kepada Rasulullah. Tapi itu yang kedua sampai keluarga Ali Ibrahim. Iya. Ibrahim juga keluarga diperluas. Lalu tadi Pak Fatul sudah menyampaikan mengenai masalah Al-Quran turun secara global, kemudian akhirnya diterimakan kepada Rasulullah lewat Jibril itu secara bertahap, step by step, ayat demi ayat. Lalu yang saya tanyakan, bahwa itu urutan dalam penataan, dalam kodifikasi Al-Quran, timbunan Al-Quran itu kok berbeda. Mengapa? Yaitu kalau yang urutan yang pertama kan mestinya Iqra, Al-Alaq. Yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah sempurnakan nikmatku kepadamu, aku ridho Islam di agamamu. Lalu susunan yang kita terima ini, lalu yang pertama kok Al-Fatihah, dan yang terakhir adalah An-Nas. Mengapa berbeda? Lalu sedikit saya cerita. Ketika ayat yang terakhir turun itu ditanggapi berbeda antara
sahabat senior Abu Bakar, dan sahabat junior itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu Rasulullah kembali dari haji wada, beliau cerita, aku menerima wahyu dari Allah, yaitu itu tadi. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali tertawa, terbahak-bahak, gembira sekali, sama dengan gembira. Kemudian yang Abu Bakar As-Siddiq, orang sepuh, yang mendem ya, dia menangis. Yang satu tertawa, yang satu menangis. Yang satu menerima dengan yang tersurat, yang satu menerima dengan yang tersirat. Yang satu menerima yang eksplisit, ini yang menerima dengan yang implisit. Sehingga akhirnya itu berbeda. Jadi oleh karena itu, tiap orang itu punya persepsi, punya perasaan berbeda-beda. Kalau masih muda, gembira sekali bahwa agama kita telah disempurnakan, iman telah disempurnakan, senang. Tapi menangkapnya Abu Bakar terbalik, sedih. Kalau sudah puncak, sudah lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah. Nanti kalau ada apa-apa, ada masalah, ada persoalan, pada siapa jujukan kita? Ini sungguh berbeda. Begitu mengenai tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gun. Memang Quran itu dalam urutan-urutannya itu sudah tauqifi. Tauqifi itu memang dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW ketika turun ayat itu kemudian menjelaskan ayat ini masuk ke dalam surat ini. Seperti ayat yang ketiga surat Al-Maidah itu kan turun hanya satu ayat saja. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya ayat ini masuk ke dalam surat Al-Maidah. Begitu juga terus menerus. Dan setiap Ramadan SAW Nabi itu senantiasa diperdengarkan bacaannya dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril hadir di bulan suci Ramadan untuk menyimak bacaannya Nabi. Ngontrol bacaannya Nabi dari mulai Fatihah sampai dengan Anas. Nah, kontrol bacaannya Nabi itu seperti tertuang di dalam mushaf seperti sekarang. Makanya kemudian urutan-urutannya itu disesuaikan dengan ketika Nabi SAW itu ditalakikan kepada malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dan selanjutnya sampai surat An-Nas. Nah, sehingga kemudian para sahabat ketika mengkodifikasikan Quran jadi kitab, jadi satu mushaf itu urutan-urutannya seperti yang ditalakikan di zaman Rasulullah bersama Jibril. Meskipun urutan-urutan turunnya beda-beda. Kadang satu ayat itu kemudian turun, Nabi menyampaikan ini ayat masuk ke dalam surat ini. Bahkan ada ayat itu cuma petilan toh. Petilan toh itu dalam surat yang kaitannya dengan puasa. Puasa itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada satu ayat. Jadi cuma sedikit. Ujung daripada surat 1 yang kaitannya dengan puasa. Monggo panjenengan bisa lihat. Jadi ayat yang paling pendek diturunkan Allah. Kita coba lihat. Kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 185 berarti. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum. Ya. Coba kita lihat. Famang syai'un min Indonesia rasulullah laladzina itu Syahrul Ramadan alladzi unzila
ayat yang ke-187. Kita lihat ayat yang paling pendek diturunkan Allah. Bahkan tidak ada separuh ayat, hanya tambahan sedikit. Ayat 187 halaman 30. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Dulu ayatnya sampai sini, sampai aswadi toh. Jadi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi sampai itu. Kemudian ini asbabun nuzulnya, karena para sahabat itu, saya artikan dulu artinya wakulu washrabu, dan makan serta minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai dengan jelas bagi kalian khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dengan benang merah. Ini para sahabat itu kalau mau berbuka dan mau mengawali puasa, iya, benang hitam dan benang putih. Jadi kalau sudah jelas benang hitam maupun benang putih, ini kata Quran, maka kalian mulai berpuasa. Nah, sahabat itu kemudian kalau mau puasa itu kalau malam benangnya itu ditali. Kalau benangnya itu sudah kelihatan, maka berarti sudah mulai puasa. Kalau benangnya belum kelihatan, maka dia itu kemudian masih makan terus. Nah, akhirnya apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menggenapi ayatnya, menjelaskan minal fajr. Jadi dimulai dari fajar. Ini minal fajr itu tambahan. Minal fajr itu turun cuman kalimat minal fajr. Nah, ini kalimat atau yang diturunkan Allah paling pendek. Jadi minal fajr. Ini uniknya Quran. Jadi Quran itu kalau kemudian belum sempurna atau kalau tidak ada kepahaman atau belum jelas, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelas lebih lanjut. Nah, ini salah satu dari ayat yang terpendek diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, yaitu minal fajr. Ini tentang ayat yang tadi disampaikan oleh Bahkun. Jadi sekali lagi bahwa urutan-urutan Al-Qur'anul Karim itu sudah tauqifi dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat ketika mengkodifikasikan Al-Quran itu sesuai dengan urutan-urutan yang diajarkan, yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua tentang apa maksud? Haji wada. Memang persepsi orang bisa macam-macam, makanya ada tafsir. Itu para ulama itu kan kemudian menjelaskan bahwasanya Quran itu bagaikan mutiara yang mempunyai banyak sisi. Yang kalau kita itu lihat dari sisi ini indah, mungkin orang lain bisa melihat sisi lain yang indah. Jadi karena banyak sisi inilah kemudian kita tidak bisa menghakiki kebenaran Quran itu sendiri. Orang itu mungkin bisa melihat Quran keindahannya, kebenarannya dari sisi yang lain. Sementara kita melihat juga dari sisi yang lain. Makanya seperti yang disampaikan Abdullah bin Jaras mengatakan Quran itu bagaikan mutiara, yang mutiara itu banyak sisi-sisinya. Semua sisi itu indah. Diamond. Dari sisi-sisi itu semuanya memancarkan keindahan. Orang yang ahli bahasa mungkin melihat keindahan Quran dari segi linguistiknya, dari segi bahasanya.
Orang yang ahli hadis melihat Quran dari keindahan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Orang yang ahli kedokteran kemudian menggali melihat keindahan itu dari nilai-nilai medisnya. Orang macam-macam, termasuk orang yang ahli misalnya anatomi tubuh dan lain sebagainya. Itu semua sesuai dengan persepsinya masing-masing. Seperti tadi, sahabat Abu Bakar itu melihat turunnya Al-Quranul Karim sudah sempurna sangat sedih. Karena apa? Di balik kesempurnaan itu pasti akan menuju kepada titik rendah lagi. Karena hierarkinya manusia atau sunnatullahnya kita itu kan dari nol kemudian sampai puncak kesuksesan. Setelah puncak kesuksesan pasti akan menuju kepada titik nol lagi. Nah, Nabi SAW juga ketika mulai mendapatkan wahyu itu dari titik nol sampai suksesnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian nanti mau titik nol dengan diwafatkannya Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar itu nangis. Karena apa? Kalau sudah sempurna berarti sebentar lagi Nabi akan dipundur, akan wafat atau ar-rafiqil a'la, intaqala ila rafiqil a'la. Jadi berpindah ke tempat alam yang tinggi, yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sahabat Abu Bakar itu nangis sejadi-jadinya. Karena apa? Sebentar lagi akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar, setelah haji wada pulang, Nabi itu tidak lama kemudian meninggal dunia. Berbeda dengan sahabat Ali yang mendengar bahwa Quran itu sudah sempurna, ia bangga. Karena siapapun kalau mendapatkan kesempurnaan ini adalah puncak tertinggi. Orang kalau dalam karirnya dari nol meniti karir terus sampai puncak tertinggi itu nikmatnya, senangnya luar biasa. Itu begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan cara pandang, persepsi ini menjadikan sikapnya juga berbeda. Usia berbeda, kematangan berbeda, sehingga dia melihat juga berbeda. Itu awalnya kan gampang di tengah-tengah. Bisa dijelaskan Pak, mengapa ini diawali dulu dengan yang perang dulu? Surat Al-Maidah ayat 3. Ini kan kaitannya dengan masalah halal dan haram. Al-Maidah ayat 3. Jadi kata Allah dalam Al-Maidah ayat 3 halaman 108. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Dulu ayatnya sampai situ. Kemudian di haji wada disempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini karena ada munasabahnya. Ayat ini dengan ayat Hurrimat. Itu ayat Hurrimat itu karena Nabi SAW di haji wada itu banyak menjelaskan hukum-hukum. Jadi ketika khutbah wada itu diantara yang dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW itu adalah hukum-hukum, hukum bagaimana kita bermuamalah suami istri. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasannya wattaqullaha 'alan nisa, takwalah kalian atas perempuan, atau jagalah perempuan itu dengan sebaik-baiknya, hati-hatilah terhadap perempuan. Ini Nabi ketika haji wada menyampaikan gitu. Termasuk juga banyak hal. Misalnya Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang riba.
Termasuk ayat hurrimat alaikum itu juga masih dalam koridor haji wada, cuma waktunya yang beda. Disempurnakan lagi atau ditambah lagi dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Terus kemudian Nabi mengatakan ini ayat nyambung dengan ayat yang tadi, hurrimat alaikumul maitah. Kemudian dijadikan menjadi satu. Memang jelimet, kalau enggak betul-betul diperhatikan ini bisa keliru-keliru. Ini ayat ini masuk kemana, ayat ini sambungnya dengan ayat apa, masuk ke dalam surat apa. Maka Nabi SAW untungnya beliau itu setiap kali turun Al-Quran, ayat Al-Quran, beliau punya katib khusus atau sekretaris khusus, namanya Zaid bin Sabit. Ini sekretarisnya Rasulullah. Jadi ayat turun kemudian ditulis, ayat turun kemudian dihafal para sahabat. Jadi dari hafalan para sahabat kemudian di cross check lagi dengan tulisannya Zaid bin Sabit. Nah, kemudian nyambung. Termasuk sahabat yang intens dengan Al-Quran itu sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat Utsman bin Affan itu luar biasa. Hari-harinya itu didedikasikan dengan Quran. Maka ketika Quran itu Islam sudah mulai luas dan Quran itu dibaca dengan dialek tempatnya masing-masing. Yang Mekah dengan dialek Mekahnya, yang Madinah dengan dialek Madinah, yang Basrah dialek Basrahnya, yang Kufah dialek Kufahnya. Maka ini kalau enggak disatukan bacaannya ini nanti akan jadi susah. Orang-orang setelah kita akan menjadi susah ngikut yang mana. Kemudian dijadikan menjadi satu bacaan dan bacaan-bacaan yang lain itu diabadikan menjadi qiraatus sab'ah. Qiraah yang banyak itu yang 7 itu menjadi referensi bagi kita sebagai bentuk pengingat bahwasanya Quran pernah dibacakan dengan dialek Arab, dialek Mekah, dialek Madinah, dialek Kufah, dialek Basra dan lain sebagainya. Ini tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum itu masih ada munasabahnya atau kaitannya dengan peristiwa yang disampaikan Nabi di Haji Wada. Makanya ini kemudian dimasukkan ke dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla liwairillahi. Karena ayat ini juga disampaikan Nabi di Haji Wada, meskipun di peristiwa atau di saat yang berbeda. Apakah yang dari yang lebih 30 ini itu diturunkan itu aman semuanya? Ada asbab nuzulnya atau ada yang khusus saja gitu? Jadi Al-Quran diturunkan secara global langsung itu di bulan suci Ramadan tanggal 17 itu dari Allah turun ke Baitul Izzah. Nah dari Baitul Izzah itu bertahap, mulai dari ayat yang pertama surat Al-Alaq sampai dengan ayat yang terakhir tadi secara gradual. Secara gradual itu kemudian disesuaikan dengan kondisi. Kadang-kadang ada kondisi yang menyebabkan ayat turun, namanya asbabun nuzul. Ada juga yang tidak ada kondisi kemudian Allah turunkan. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, tidak semua. Jadi hanya hal-hal tertentu, kadang seperti tadi ada peristiwa sahabat yang puasanya itu kemudian niti-niti benang merah dengan benang putih dengan benang hitam. Kemudian minal fajr ditambah lagi. Ada ayat yang lain lagi misalnya seorang yang kaya raya dikasihkan harta banyak oleh Allah. Kalau orang dulu itu dikasih harta banyak itu bingung kemudian tanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Nabi, mereka itu bertanya tentang bagaimana kita caranya menafkahkan harta. Madza yunfiqun, kepada siapa saja kami nafkahkan atau kami berbagi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau kalian punya harta, maka yang diutamakan adalah orang tua dulu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin
falil walidain. Pertama adalah orang tua. Wal aqrabin, kerabat saudara yang punya hubungan darah, itu namanya aqrabin. Wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kemudian orang yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jadi ada gradualnya, ada tingkatan-tingkatannya yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak kemudian kita punya harta, kemudian kita, wah saya pengennya ini. Ya boleh saja, tapi Nabi memberikan satu gambaran-gambaran, ada gradualnya. Pertama ya orang tua dulu, karena orang tua yang paling berjasa dengan kita. Kemudian kerabat kita, baru yang lain. Dari yang dekat ke yang jauh. Dari yang dekat pada yang jauh. Ini tuntunan dari Al-Quran. Dan sekali lagi ini diantara asbabun nuzul dari ayat tadi. Nah, asbabun nuzul itu tadi berkaitan dengan ada peristiwa tertentu. Kadang Nabi ditanya tentang suatu persoalan, kemudian turunlah ayat. Jadi tidak semua ayat di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul. Saya kira itu. Oke, monggo. Seperti kisah Isra Mi'raj yang Nabi. Itu kan hanya satu ayat di surat Al-Isra. Selebihnya 12 ayat selalu An-Najm. Ya, lalu tambahan saya mendengarkan di radio bisnis yang menyampaikan adalah Kiai Haji Ulil Albab, putra dari Kiai Arwani Kudus, bahwa pesusunan yang minta dikodifikasi ini disesuaikan dengan yang asli, yang global, yang komprehensif, yang kafah di Lauhul Mahfuz. Katanya begitu. Tetapi untuk turun dari sesuai dengan kebutuhan manusia saat itu dibutuhkan apa? Lalu seperti ketika ada fitnah hoax, istri Kanjeng Nabi dituduh berselingkuh dengan seorang pemuda. Lalu akhirnya kan sampai Abu Bakar sedih, ya anakku dulu begitu. Kanjeng Nabi memasrahkan kepada Allah, lalu turunlah ayat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu tidak berselingkuh. Terjawablah sudah. Itu sesuai dengan kebutuhan di dunia. Jadi artinya memang tadi bahwa Quran kadang menjawab tentang pertanyaan, kadang menjelaskan tentang satu permasalahan. Seperti tadi Nabi SAW dalam hadisul ifki bahwa istri beliau yaitu Aisyah itu pernah dituduh serong atau selingkuh. Dan ini sebetulnya kalau dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan ini diantara mu'jizul munazzal. Jadi mukjizatnya Nabi itu ya, Nabi itu diperlihatkan sifat basariyahnya. Sifat basariyahnya Nabi itu apa? Ya, di antara manusia atau basariyah, sifat-sifatnya manusia itu ya kadang terkena gosip, kadang dibully dan lain sebagainya. Manusia itu ya butuh makan, butuh minum. Nabi kan senantiasa menampakkan sifat basariyahnya. Jadi Nabi dalam hal makan saja itu menampakkan sifat basariyahnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu diutus setelah istilahnya kasus Nabi Isa itu dipertuhankan. Karena Nabi Isa yang begitu wibawa, begitu kalau dalam orang Jawa itu priayi begitu. Saking priayinya Nabi Isa itu nggak pernah makan di tempat umum, bahkan nggak pernah kerja, nggak pernah cari nafkah, tahu-tahu sudah dikasih oleh Allah. Ini kan sangat priayi. Bahkan makannya saja tidak pernah ada orang yang melihat. Jadi Nabi Isa ibunya itu luar biasa, adanya di kamar terus, di mihrab. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika pamannya yaitu Nabi Zakaria itu menengok Maryam, wajada 'indaha rizqa, maka di dalam kamarnya Maryam itu pasti sudah tersedia makanan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mau ngasih makan sudah ada makan. Di sana sudah ada buah-buahan. Di sana sudah lengkap semua karena memang Allah sudah kasih rezeki. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu
adalah sifat tajrid. Tajrid itu orang yang tanpa kasab, tanpa usaha, tapi sudah dicukupi oleh Allah. Ini namanya tingkatan tajrid. Seperti tadi, Nabi Isa dan ibunya itu dalam hal rezeki sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak usah cari nafkah lagi, tidak usah cari harta lagi. Beda dengan kita, kalau dalam bahasa kitab hikam, kita ini makomnya itu adalah makom kasbi, makom usaha. Kalau enggak megawe yang enggak dapat duit. Kalau enggak bekerja mencari nafkah ya kita tidak dapat apa-apa. Ini makom kita, makom kasbi, makom usaha. Nah, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan ibunya itu sangat priayi. Saking priayinya itu kemudian gak pernah kelihatan makan di tempat umum. Makanya ketika Nabi Isa itu kemudian dianggap Tuhan karena saking priayinya, gak pernah kelihatan makan, gak pernah kelihatan menggawe. Itu Allah ketika membantah tentang dituhankannya Isa itu ya tentang masalah makan ini. Kata Allah, kana yakulanit to'a. Janganlah engkau menjadikan Isa atau ibunya itu sebagai Tuhan, karena mereka berdua, karena ibunya dan anaknya yaitu Maryam dan Isa itu yakulanit to'a, masih butuh makan. Jadi Allah hanya mengcounter itu ya dari hal-hal yang remeh. Karena tadi dianggapnya Isa itu sebagai Tuhan, Maryam itu sebagai Tuhan, karena tidak pernah kelihatan makan di tempat umum. Maka ketika Nabi SAW itu diutus oleh Allah, justru Nabi itu kalau makan di tempat umum, bahkan bareng-bareng sama sahabat. Ya satu talam bareng, kemudian bareng-bareng makan. Ya seperti tradisi orang Arab sekarang. Jadi kalau misalnya kita melihat tradisi kita ada kalau maulidan makan bareng-bareng satu talam, satu wadah itu kemudian dimakan bareng-bareng. Itu Nabi. Karena apa? Supaya menunjukkan bahwa Nabi itu adalah basyarul lakal basyar. Ia manusia seperti kalian juga. Manusia yang butuh makan dan butuh minum. Bahkan Nabi SAW ya manusia juga. Seperti kalian yang kadang-kadang terkena gosip. Seperti hadis ifki tadi, bahwa keluarga Nabi ya pernah dihantam gosip yang luar biasa. Dihantam gosip karena ketika Aisyah itu perjalanan pulang itu berdua dengan salah seorang sahabatnya baginda Rasulullah, kemudian digosipkan macam-macam. Nah, karena sudah digosipkan macam-macam, Allah berkehendak untuk meluruskan daripada apa yang disalahpahami oleh para sahabat. Kemudian tadi turun sebuah ayat yang peristiwanya karena Nabi SAW itu pernah tertimpa daripada isu-isu yang miring tentang istri beliau yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Jadi sekali lagi peristiwa itu yang menunjukkan tentang mukjizatnya Rasulullah SAW. Kelihatannya remeh, hanya mengcounter dan menjawab persoalan, tapi itu sebetulnya kalau dalam tafsir itu disebutkan ini diantara mukjizatnya Allah. Kalau Allah itu kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW itu beliau seorang nabi dan seorang rasul, enggak Pak? Salam Pak. Maka diperlihatkan tentang sifat basyariah. Jadi Muhammadun basyar, Nabi itu ya manusia, tapi bal huwa kal yaquti bainal hajar, tapi tidak sembarang manusia. Yang bandingannya itu seperti batu kerakal kali biasa dengan yakut, yang meskipun itu bobotnya sama, tetapi nilainya sangat berbeda. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya ada ayat yang menampakkan tentang sifat basyariahnya Nabi, justru itu adalah nilai kemuliaannya Nabi SAW. Seperti misalnya Nabi itu sering dikritik Allah. Nabi itu bahkan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikritik oleh Allah atas perilaku beliau yang dianggap kurang pas, yang dianggap salah,
walaupun salahnya ini tidak berimbas kepada dosa. Yaitu ketika Nabi kedatangan tamu, yang tamunya seorang yang buta minta diajari tentang Islam. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Ya Rasulullah, saya minta diajari tentang Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang kedatangan tamu, yaitu para petinggi orang-orang kafir Quraisy. Nabi memalingkan wajahnya. Akhirnya karena Nabi memalingkan wajahnya terhadap orang yang mau belajar terhadap beliau, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Nabi bukan dalam keadaan ditanya oleh seseorang, bukan masalah peristiwa, tetapi sikapnya Nabi yang membuat kemudian diluruskan oleh Allah, dikritik oleh Allah. Abasa wa tawalla. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, berpaling dan bermuka masam dari seorang yang a'ma, seorang yang buta yang ingin belajar terhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi kemudian diingatkan, "Bu, jangan begitu Nabi. Itu meskipun buta, meskipun enggak lihat engkau sedang ada tamu, tetapi dia betul-betul ingin belajar terhadap engkau tentang Islam." Nah, ini asbabun nuzul, bahwasanya asbabun nuzul itu sekali lagi kadang tidak berkaitan dengan persoalan apapun, ujuk-ujuk Allah menurunkan ayat. Kita kembali kepada ayat yang ke-20. Jadi amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ayat ini diawali dengan istifham, kalimat pertanyaan. Yang sebetulnya kalimat pertanyaan itu jawabannya sudah cetha elo-elo. Makanya Allah itu enggak menyiapkan jawabannya. Karena apa? Karena orang yang akalnya sehat, orang yang nuraninya itu hidup, pasti akan mengatakan bahwasanya pertolongan itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita hanya Allah. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wasilahnya bisa macam-macam. Meskipun secara syariatnya ketika kita sakit wasilahnya lewat dokter. Ketika kendaraan kita itu rusak wasilahnya lewat bengkel. Ketika kita itu tidak punya uang, kita wasilahnya bisa pergi ke bank. Kita lapar wasilahnya pergi ke warung dan lain sebagainya. Itu wasilah. Makanya Nabi tanya di dalam ayat ini, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara yang bisa menolong kalian selain Allah? Nah, orang yang sehat pasti kita akan menjawab tidak akan ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kemudian meneguhkan kembali sikap tawakalnya kita. Jadi yang menjadi poin dari ayat ini, pelajarannya adalah sikap ketawakalannya kita kepada Allah, sikap ketergantungannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kuatkan. Jadi enggak. Sikap tergantungnya kita kepada Allah, sikap kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafirun, dan orang-orang kafir itu illa fi ghurur, kecuali dalam keadaan tertipu. Kafir di sini itu sebetulnya seperti tadi, bukan hanya kafir yang hakiki saja, tapi kafir yang dalam derajat paling rendah. Karena kafir itu kan ada gradasinya. Kafir yang paling rendah sampai dengan kafir yang tertinggi. Kafir yang terendah itu akan menyasar dan mengenai siapa saja, termasuk orang yang beriman dan orang Islam. Jadi kafir, makna kafir itu tidak hanya yang ekstrim saja. Orang yang gak kenal Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, itu kafir ya, tapi kafir hakiki. Ada kafir
yang disifati oleh Allah, yang ketika diberikan rizki, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau bersyukur. Itu juga termasuk orang yang kafir. Namanya kafir nikmat atau kufur nikmat. Ini kafir terendah. Makanya bahasanya Al-Quran itu kan wa il ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum. Ini jadi kalau kalian bersyukur, ini rumusnya la'azidannakum, pasti nikmatnya akan ditambah. Wa la'in kafartum, dan jika kalian kafir. Nah, kafir di sini itu bukan kafir akidah, bukan kafir yang enggak percaya Allah, bukan kafir yang enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kafir yang menyekutukan Allah, tapi kafir yang dikasih nikmat tidak mau bersyukur. Makanya wala in kafartum, dan jika kalian itu kafir menutup diri dari kenikmatan Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku sungguh amat pedih. Ini kafir yang levelnya paling ringan, dikasih nikmat tidak mau bersyukur. Nah, dalam konteks ini adalah innal kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang yang kafir di sini konteksnya kalau dalam kitab itu semua menyeluruh, baik yang kafir karena sebab tidak mensyukuri nikmat maupun orang kafir yang karena memang akidahnya itu sesat atau tidak benar. Ini fi ghurur, dalam kesesatan atau dalam ketertipuan. Kenapa tertipu? Karena mereka diberikan oleh Allah penerang, dia tidak mau mengambil penerang. Diberikan petunjuk oleh Allah, dia inginnya kemudian sesuka sendiri. Makanya dia tertipu. Dalam surat Al-Fatihah itu kan kita berlindung dari orang-orang yang tertipu tadi. Ghairil maghdubi waladdallin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang yang Engkau benci dan dari orang yang Engkau murkai, orang yang tertipu. Seperti tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang ayat yang ke-20 kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan. Jadi, monggo. Memberi aja. Jadi kalau SOP-nya Quran, yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian lakukan Allah Maha tahu. Nah, karena ayat ini kemudian ditutup dengan apa yang kamu lakukan itu Maha tahu. Ini para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya kalau memang semua dari urutan-urutan kita tidak bisa, mungkin kita punya orang tua jauh, atau saudara juga jauh, adanya yang dekat, tetangga kita yang setiap hari berhubungan dengan kita. Dalam hadis lain Allah juga memberikan petunjuk melalui lisan Rasulullah SAW yang perlu kita baiki juga tetangga. Maka kita bisa berbaik atau berbagi dengan siapapun, karena fa innallaha bihi alim. Terhadap kebaikan-kebaikan apapun Allah Maha tahu. Makanya untungnya ada akhir ayat tadi, fa innallaha bihi alim. Sehingga SOP yang tadi disampaikan oleh Al-Qur'an, meskipun itu urutannya jelas, orang tua, kerabat, yatim, fakir miskin, kemudian ada orang yang dalam perjalanan, tapi ketika itu mungkin kita tidak jumpai adanya yang dekat dengan kita, maka semuanya itu diketahui oleh Allah, yang artinya apa? Allah pasti akan memberikan balasan pahala kepada kita. Tapi kalau kita bisa, ya tadi, orang tua dulu kita dahulukan, kerabat kita dahulukan. Jangan sampai kita berbaikan kepada orang lain, kerabat sendiri mau makan susah kita nggak peduli, kemudian mau berobat nggak peduli. Ini akan disalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena biasanya kita seringnya itu sama orang lain gampang, sama saudara agak susah. Ini ujiannya kita. Karena memang ujian itu sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kalian mengira akan diberikan pahala dan surga sebelum diuji terlebih dahulu. Nah, ujian kita terhadap ngasih saudara itu kan biasanya lebih tinggi. Soalnya apa? Biasanya ujian kepada kita ngasih saudara, ucapan terima kasihnya itu kadang-kadang nggak ada, malah ngangeli. Tapi kalau sama orang lain kan biasanya terima kasihnya tenanan. Nah ya, jadi punya perhatian kepada kita. Makanya kita itu diuji oleh Allah itu sedemikian rupa. Makanya urutannya tadi kepada orang tua, kepada kerabat, SOP-nya jelas. Beda dengan zakat. Kalau zakat nisabnya jelas atau tasarrufnya sudah jelas. 8 asnaf yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 asnaf, fakir, miskin. Kalau zakat itu urutannya itu. Kalau zakat itu fakir, miskin sampai yang 8. Tapi kalau sedekah, karena orang tua itu tidak bagian dari zakat, nggak boleh kita zakat kepada orang tua, karena orang tua jadi tanggungan kita kalau mereka tidak mau. Jangan dikasih zakat, itu namanya jadi merendahkan orang tua. Orang tua sendiri kok bisa kasih zakat. Maka kalau orang tua itu bagiannya adalah seperti ayat tadi. Sodako yas'aluna kama yunfiqun qul man faqtum min khairin falil walidain. Karena orang tua itu adalah bagian yang harusnya menjadi tanggungan kita sebagai orang tak terbatas. Tak terbatas. Kalau zakat itu ada nisabnya, ada ukurannya. Tapi kalau sedekah enggak terbatas. Gimana? Kalau wakaf enggak apa-apa kalau wakaf. Jadi wakaf misalnya orang tua menjadi nadirnya, menjadi penerima wakaf, tapi tidak untuk zakat. Jadi buahnya enggak. Tadi saya menguatkan surat Abasa itulah sebagai tanda bukti garansi jaminan Allah kepada Rasulullah yang mendapat predikat maksum al-maksum. Jadi kanjeng Nabi itu tadi berpaling pada orang tunanetra yang mau belajar Islam. Lalu dirimut control dari Ars lewat malaikat Jibril, maka akhirnya belum berbuat, baru batin saja berpaling. Allah sudah tahu, maka jamin beliau tidak akan salah selamanya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya, Mas. Monggo. Saya ini soal riba. Itu riba kan ada beberapa ayat. Ada juga yang masih berpegang Al-Quran 130 bahwa entok tapi nggak boleh gede. Nah, ini yang duluan tuh yang mana yang diturunkan duluan? Dari ada Ali Imran, Al-Baqarah, Mansar, Untuk penjelasan ini karena panjang, nanti mungkin pertemuan yang akan datang. Karena itu kaitannya dengan ayat-ayat yang nasah dan mansukh. Apakah itu termasuk ayat nasah dan mansukh? Mana yang turunnya juga, mana yang belakang. Monggo Bu Ani nggak, Pak? Satu aja, Pak. Kaitannya dengan kafir. Kita membaca di beberapa penjelasan, ada yang mendefinisikan kafir ini. Nanti di yang lain kafir ini sebenarnya yang disebut dengan kafir itu yang betul seperti apa? Jadi kafir, makna kafir itu kalau makna katanya sesuai dengan kalimatnya itu kafaro. Kafaro itu artinya yang tertutup. Apapun yang tertutup itu secara kebahasaan itu sebenarnya kafir. Orang yang dikasih nikmat kemudian tertutup dari orang yang atau zat yang memberikan nikmat itu juga dalam makna kafaro, dalam makna kafir.
Seperti tadi, makanya kemudian kafir yang terendah itu kafir yang ketika dikasih nikmat dia tidak mau bersyukur. Itu sudah level kafir yang paling rendah. Meskipun dia muslim, meskipun dia beriman, itu masuk dalam kategori kafar sesuai ayat tadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena di masyarakat umum itu kadang Ya, kalau masyarakat umum biasanya memahami kafir itu kafir yang ekstrim saja, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyekutukan Tuhan, itu yang secara ekstrim. Jadi seperti seolah-olah dia terbebas dari sifat kafir. Padahal siapapun orang yang beriman, muslim pun terkena taklif atau terkena potensi kekafiran disebabkan karena tidak mau bersyukur. Itu tentang kafir. Jadi makna kafir itu luas. Jadi ininya yang berbeda-beda dari satu tingkatan ke tingkatan yang paling tinggi. Tapi tingkatan yang paling rendah itu tidak sampai kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada, yang masuk ke dalam neraka yang abadi. Ya karena tadi nggak syukurnya saja kemudian diadab sebentar, tapi karena sudah ada la ilaha illallah diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Nggih. yang mengenai bakat tadi, Nggih. benda orang tua, apa ya, kafir itu boleh. Untuk orang tua Kalau nggak untuk orang tua, kalau kafir, Boleh. takfir. Untuk kayak ke pondok itu. untuk Boleh. pondok. Nggih, boleh. Jadi misalnya wakaf itu kan artinya harta kita kemudian dimandekkan. Wakaf itu artinya barang yang sudah berhenti kepemilikannya, tidak milik siapa-siapa, kembali kepada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berhenti. Kalau itu kemudian sudah kita wakafkan berarti kepemilikan kita sudah berhenti, sudah lepas menjadi miliknya Allah yang dikelola untuk kepentingan umum. Nah, dalam wakaf itu kan ada yang namanya nazir. Jadi ada wakif itu adalah orang yang mewakafkan, nazir itu adalah orang yang menerima wakaf sebagai pengelola. Nah, pengelola ini bisa siapa saja, bisa orang tua, bisa saudara, bisa orang lain yang tidak kita kenal. Ini namanya nazir. Nah, ini bisa. Jadi nazir misalnya kita wakaf kepada orang tua sendiri atau kepada saudara kita sendiri, boleh. Karena itu hanya kepemilikan, bukan atas namanya orang tua, bukan atas namanya saudara, atau bukan atas namanya person-person. Karena hanya atas nama nazir. Nazir itu yang dipercayakan memegang atau mengelola barang wakafan. Sebelum anjir, Secara etimologis, harfiah, letter, kafir itu mirip bahasa Inggris. Cover dan cover. Supaya ini tidak telanjang, maka diberi cover. Cover itu penutup. Itu dua maknanya kafir. Penutup. Jadi orang yang menutup hatinya itu dari firman Allah itu adalah orang yang kafir. Matur suwun Mbah Kun. Sebagai penutup kita tadi masalah tentang sedekah. Ini hal yang penting yang apalagi ini bulan Ramadan, bulan lagi sergep-sergebnya sedekah. Lagi sergep-sergebnya kita itu berinfak, sedekah, zakat atau apapun. Maka Allah ngasih warning, ngasih sebuah peringatan begitu. Jangan sampai sedekah kita itu lebur. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan engkau batalkan sedekah kalian. Dengan cara apa? Ada dua pembatal sedekah yang kita kadang-kadang enggak sadar. Kita sih sedekah berbagi, tetapi kita enggak memperhatikan pembatalnya ini. Sehingga kita sudah merasa sedekah, tapi menurut Allah itu digugurkan, dibatalkan. Makanya harus hati-hati. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan, jangan kau rusak sedekah kalian. Dengan cara apa? Bil manni. Satu, dengan cara diungkit-ungkit. Jadi sudah ngasih tapi diungkit-ungkit.
ungkit-ungkit diceritakan atau diingat-ingat lagi. Wah, kalau itu enggak dari saya itu enggak jadi. Kalau itu enggak karena sedekahku, dia itu enggak bisa apa-apa. Itu namanya diungkit. Apalagi di depannya orang yang kita kasih. Kalau diungkit, maka langsung itu hapus pahala sedekah kita. Jadi satu, bil manni. Yang kedua, wal adza, yaitu menyakiti hati orang yang menerima. Makanya kita sedekah, kita berbagi harus punya ilmu. Jangan hanya karena kita punya harta, ya sudah pokoknya kita berbagi saja. Enggak bisa gitu, harus punya ilmunya. Karena apa? Kalau enggak punya ilmunya, jangan-jangan kita sedekah tetapi sedekahnya justru batal. Dengan cara tadi. Jadi nilai pahalanya enggak ada ya? Enggak ada. Jadi bil manni wal adza, diungkit-ungkit, wal adza ini menyakiti hati orang yang menerima. Kadang-kadang kita ngasih, tapi orang yang dikasih itu seperti direndahkan. Jangan sampai. Makanya kita butuh ilmu. Ilmunya kita ngasih gimana ya caranya? Kita ngasih tetapi orang yang kita kasih itu tidak merasa direndahkan. Tidak merasa kemudian dia itu dinomorduakan atau dianggap sebagai orang yang itu jangan sampai. Makanya ilmu tentang berbagi share itu juga harus betul-betul. Hanya kadang-kadang kita misalnya zakat, kita zakat seyogianya kita langsung ke orang, nggak ketemu banyak orang. Kita langsung sehingga apa? Kita tidak merendahkan atau tidak menyakiti hati orang yang menerima. Makanya Quran itu kemudian menyampaikan qaulun ma'rufun, ini perbandingan saja. Qaulun ma'rufun wa maghfirah, ucapan yang baik, wa maghfirah dan ampunan, khairun lebih baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang menyakiti hati orang yang menerima. Kadang-kadang ada orang kita datang ke rumah, kemudian kita ngasih, tapi ngomelnya itu yang lebih baik nggak usah ngasih ya? Lebih baik ngasih tapi nggak usah ngomel. Iya, itu lebih baik gitu. Jadi jangan kita kasih ya ucapan yang baik. Jangan sampai kita ngasih tapi ngasihnya itu sambil gerundel. Saya kira itu mungkin sebagai dalam ketemu terus siapa? Gimana? Sekarang itu musimnya terus dia hapus-hapusan dulu. Jadi kalau kita misalnya ngasih, kita bilang jangan ngomong-ngomong, boleh apa enggak? Boleh saja. Jadi tidak termasuk minal azza, bukan yang masuk mungkin. Kalau kita sedekah kemudian diceritakan enggak apa-apa, yang menceritakan orang lain. Jadi sekali lagi ini bedanya ya. Bedanya sedekah itu diceritakan orang lain dengan mengungkit-ungkit itu beda. Kalau diceritakan boleh sebagai tarbiyah. Bahkan ini legal standingnya ada di dalam Al-Quran. Quran itu kan mengatakan bahwasanya orang yang alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah. Ini dua-duanya boleh. Sirran dalam keadaan sir, tidak ada yang tahu. Wa alaniyah dalam keadaan ramai, banyak orang yang tahu, enggak apa. Yang tidak boleh itu adalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni, diungkit-ungkit. Bedakan diungkit dengan diceritakan. Kalau diungkit itu artinya kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita keluarkan. Tapi kalau kita misalnya dipublikasikan oleh panitia atau ketika kita sedekah banyak orang tahu, itu tidak pembatal sedekah. Jadi sekali lagi beda sekali antara orang lain tahu dengan diungkit-ungkit. Kalau orang lain tahu, itu malah Qur'annya boleh. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang berinfak baik secara sir maupun secara terang. Dua-duanya boleh. Disahkan oleh Quran.
Dua-duanya banyak kebaikannya. Sir ya baik karena menjaga daripada sifat ikhlasnya. Alaniah terang-terangan juga baik karena dengan terang-terangan banyak orang yang terinspirasi, menjadi pelajaran bagi orang yang lain. Orang tua sedekah, anaknya bisa tahu sehingga anaknya bisa niru. Kita sedekah, orang lain terpacu, oh itu aja sedekah, masa saya yang lebih kaya nggak sedekah. Oh itu aja yang biasa ada masjid, pembangunan masjid nyumbang, masa saya yang kaya nggak nyumbang. Artinya apa? Ada fastabiqul khairat. Nah, ini yang baik. Jadi sekali lagi diceritakan itu nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya kita ngasih seseorang terus pesan jangan cerita-cerita ya. Ya itu baik, nggak apa-apa. Kalau pesan nanti cerita ya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal kita tidak tadi satu menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian setelah kita kasih jangan diungkit-ungkit lagi karena itu sangat menyakiti. Karena sangat menyakiti. Saya kira itu. Mengenai sedekah sir dan apa dan terang-terangan itu kedua-duanya adalah dia manakala tidak didasari lillahi ta'ala. Kalau karena manusia dua-duanya itu adalah dia kamen kepada Allah. Itu dalam hikam dan tasawuf. Matur suwun Mbah Kun. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, ada informasi mengundang kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu, untuk buka puasa bersama insyaallah hari Sabtu sore pukul 4 sekaligus ada kajian. Nanti kajian yang akan mengisi insyaallah beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nasih Al-Hafidh, salah satu dari pembina di yayasan kita ini. Beliau Di sini. ya di sini tempatnya. Jadi beliau seorang dosen di UIN Wali Songo, juga dosen di UI Universitas Indonesia. Beliau juga dulu dewan dari Partai Amanat Nasional. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir, kita ngaji bareng dan buka puasa bersama. Saya kira itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pengurus pakai ini. Yang kalau sudah nggak ada karena mungkin dia. Kita ada. Usur hati. Usur saya tambah. Ada dua, saya udah beli. Apa tuh? Dua. Oh, kan itu. Apa bekal kecil?
Ada yang seperti itu, cekar lipat-lipat itu. Ah, terus lagi. Ada berapa Pak? Sampun beri. Udah. Ada dua. Pakai kursi apa lesehan? Lesehan. Lesehan. Makan tikar. Satu pagi Pak. Atau mau dibongkar sekarang? Apa? Ini nanti buat depan aja penerima Iya, tamu. buat pertemuan. Jadi untuk apa namanya? Oke. Ditaruh situ aja depan. Nanti yang ini yang tengah bisa kita taruh di mana? Berarti sama. Tulis Pak. Monggo Bu. Pak Herdi, aturnya ini kapan? Aturnya kapan? Atur-aturnya kapan? Noto. Notonya kita bisa pagi aja, nyanda. Enak pagi ya. Bisa malah longgar gitu. Pagi, Sabtu pagi. Tapi jam 9 jam 8 enak pagi. Pagi aja jam 7. Oh iya. Ya. Sabtu. Hanya mengeluarkan ini sama pasang stiker kan. Kita pastikan untuk stikernya aja Bu. Stiker ini anak ada 3. Pak Sofian ada 3. Saya 2. Oh 2, berarti ada 8. Pak Ardian dan stiker. Stiker. Ada stiker. Ada berapa? Iya. Tikar gitu loh. Tikar di rumah. Enggak kurang. Ini baru 3. Pak Sofian ada 3. Ini ada 2. Hah? Boten. Ada cilik kata ya. Oh, ono bisa. Gitu. Kalau ada di bawah. Akeh tapi rusak aku udah aku. Yo. Gusur enten. Ada. Di masjid ada 2. Berarti ada 10. Udah. Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Ada. Cukup kalau kita kurang-kurang. Namun 3 tok. Pokoknya 3 itu yang 3 tok. memang kita beli 3 sih. Iya. Dulu kan ada banyak itu punya masjid. Iya. Ibu sebagian di belakang. Nanti kalau misalnya banyak kita gelari dulu. Ini nanti kita pindah. Satu aja jam 7 ya. Jadi airnya kurang ya Pak Jadi. Saya udah beli, teman saya beli, saya naik motor. Barang ada di mobil. Oh iya. Ada di mobil. Nek nganu ya laku ini masalah iki barang kok nak di pasar. Oke. Menurut saya ini tak bagi tugas yang deket-deket ya. Yang untuk suratnya. Ada tikar. Ada tikar di dalam. Gua ini gak ada tikar. Tikar. Oke. Tikar Gak ada. Karpet. Nah, sebagian mungkin karpet untuk kaosnya gitu. Oh, oke, monggo. Tapi besar betul. Yang kecil aja yang. Ukuran pinten? Ada yang besar, ada yang tanggung. Ah, yang tanggung aja yang. Enggak yang bulunan apa? Ah, Yang lipat. yang lipat enten. Oh, nggih pun. Lah yang dikatakan berapa? Setunggal mawar. Ngangkat Karena nggak halu-halu. Iya lah apa-apa. Makanya kula titip nganu nggih. Surat saya bacakan saja. Pak Anwar sudah. Pak German sampun nggih. Pak Nasih, Gus Sofi mangke enjang apa nggih? Cuma 2. Oh nggih. Untuk orang dari kadang tidak lalu kata-kata. Oh nggih. Berarti Bu Sofi, Pak Ardi sampun, Pak Martono, Pak Bujono, Bu Hani sampun, Bu Suryati, Pak Heru, Bu Endang, Pak Hubungannya tadi sudah. Putri, Bu Dewi cuma 2 ya, betul? Bu Dewi ada 2. Enggak. Bu Agung, betul, Bu Agung saya titip jenengan nggih. Apa perempuan? Tak WA saja. Oh, enggak anjir. Atau nanti kalau Umi bisa nggih. Aku ada hari Pak. Nggih. Bu Ani, nggih. Saya baru tadi yang teh gelas itu. Baru saya baru pesan. Wah ada teh gelas itu. Tapi teh gelas tangannya Pak.
Kalau tak umi Pak. Ya nggak apa-apa lah, tak. Tangan umi toh. Teh kanan. Teh panas umi ya. Bukan ya. Ustaz yang